apapun keadaan kita, Tuhan melihat. Bahkan Tuhan menjadi jawaban terbaik atas hidup kita. Ketika kita berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan sebagai penolong yang ajaib dalam hidup kita, maka apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, Tuhan senantiasa menggenapi dalam hidup kita. Malam hari ini bersama-sama kita tetap meneduhkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sebentar kita dengarkan itu boleh mengoreksi kehidupan kita, boleh memberkati kehidupan kita, untuk kita menjadi anak-anak Tuhan, untuk kita menjadi umat Tuhan yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kesempatan malam hari ini. Kau masih memberi kami waktu untuk kami boleh menaikkan pujian kami, untuk kami boleh menaikkan sembah kami, bahkan sukacita kami. Biarlah semuanya kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Kau di setiap langkah kehidupan kami, Kau yang selalu menuntun hidup kami. Dan sungguh kami bangga bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kau selalu merangkul hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang kelam. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Bersama-sama kita nyatakan pujian ini dari awal. Kau di setiap langkahku Tuhan, Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang kelam. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Katakan anugerah-Mu, anugerah. Waktu saya serahkan kepada Tuhan. Bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Haleluya, Bapa Surgawi, setelah kami menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan, dalam kesempatan ini kami mau baca dan renungkan lagi nasihat-Mu buat kami ya Tuhan. Berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Itu sebabnya hamba-Mu mohon, urapilah pikiran, hati dan roh kami, supaya kami dapat mendengar, merenungkan, dan akan belajar melakukan nasihat firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudara kami juga yang akan menyaksikan tayangan ini, Tuhan memberkati mereka, meneguhkan dan menguatkan mereka, sehingga bersama-sama kami semua, baik kami yang ada dalam rumah Tuhan dan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, beroleh berkat rohani lewat firman Tuhan. Kami sediakan hati kami yang terbaik untuk menjadi rumah kediaman firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber segala berkat, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kembali dalam kesempatan ini kita bertemu dalam ibadah raya kedua. Dan kita tahu, kita percaya bahwa sepanjang hari ini berapa kali kita beribadah kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan terus melawati dan memberkati hidup kita. Dalam kesempatan ini kembali saya mengajak saudara untuk membaca ayat firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 43 ayat yang kelima. Mazmur pasal 43 ayat yang kelima. Saudara yang ada dalam rumah Tuhan, mari kita lihat dan kita mau baca catatan firman Tuhan dalam transparansi yang tersedia. Mazmur pasal 43 ayat yang kelima. Mari kita katakan bersama-sama, 1, 2, ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara yang kekasih, ayat ini atau persis seperti kalimat ini kita bisa dapati dalam beberapa pasal dalam kitab Mazmur. Bukan berarti kalimat ini diulang-ulang, tetapi setiap kali penulis kitab Mazmur menghadapi masalah, menghadapi persoalan, dia selalu belajar untuk membangun iman, membangkitkan semangat hidup rohaninya untuk tetap ada di dalam Tuhan, untuk tetap berharap kepada pertolongan Tuhan, untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia sadar jika dia menghadapi masalah dan persoalan dan dia tidak datang kepada Tuhan, dia tidak meminta pertolongan Tuhan, dia tidak mohon campur tangan Tuhan dalam hidupnya, dia sadar dia bisa melangkah dalam jalan-jalan yang salah. Dia sadar dia bisa jauh dari Tuhan, dia bisa lari dari Tuhan. Itu sebabnya setiap kali dia menghadapi masalah dan persoalan, dia selalu mengingatkan kita lewat kitab Mazmur. Bahkan dalam kesempatan ini, dia mau ingatkan kita kembali. Dia mau menasehati kita. Dia mau mengajar kita lagi. Supaya ketika kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, kesulitan dalam hidup, kita tidak lari dari Tuhan. Kita tidak meninggalkan Tuhan. Dan kita tidak jauh dari Tuhan. Tetapi justru semakin datang kepada Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan. Karena penulis kitab Mazmur mengajar kita, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan membukakan jalan keluar bagi kita. Dan karenanya kita diingatkan juga untuk tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Ayat 5 dia katakan, hai jiwaku,
Mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau mau tertekan? Bukankah ada Tuhan yang sanggup menolong engkau? Bukankah hari-hari yang lalu ketika engkau menghadapi masalah, engkau datang berharap kepada Tuhan? Bukankah engkau merasakan pertolongan Tuhan? Maka pada ayat yang kelima ini kembali ketika dia menghadapi masalah dan persoalan. Kalau kita baca dari ayat pertama, dia katakan, aku rasanya seperti terbuang dari hadapan Tuhan. Betapa beratnya persoalan yang dia hadapi sampai dia katakan kalimat itu, saudara. Aku rasa-rasanya seperti terbuang dari hadapan Tuhan. Aku seperti tidak diperhatikan. Aku seperti tidak diperdulikan. Aku seperti dibiarkan. Tetapi sesungguhnya seperti yang dia katakan, hai jiwaku, jangan gelisah, jangan mau tertekan, jangan pikul masalahmu sendiri, jangan engkau berjuang sendiri, sebab ada Tuhan yang di masa yang lalu telah menolong hidupmu ketika engkau berharap, ketika engkau mengandalkan Dia. Tuhan menjadi pertolongan dalam hidupmu. Saudara yang kekasih, saya mengajak kita untuk merenungkan nasihat firman Tuhan malam hari ini dalam topik atau judul renungan firman Tuhan, menang atas kesulitan hidup. Menang atas persoalan hidup bisa dipastikan jika penulis kitab Mazmur saja, seorang yang dekat kepada Tuhan, seorang yang beribadah kepada Tuhan, seorang yang belajar terus-menerus untuk taat kepada firman Tuhan, seorang yang selalu berharap kepada Tuhan, tetapi dia masih menghadapi masalah dan persoalan. Dia masih menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Dia tidak lepas dari kesulitan dan persoalan. Dia tidak bebas dari masalah dan kesulitan, tetapi dia juga ternyata masih menghadapinya. Tetapi lewat kitab Mazmur pasal 43 ayat 1 sampai ayat yang kelima, kita mau belajar dari nasihat firman Tuhan ini, bagaimana seorang anak Tuhan bisa tampil menjadi pemenang dari kesulitan hidup yang dia hadapi. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan pasti inginkan kita untuk tampil menjadi pemenang dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Allah inginkan kita bukan menjadi orang-orang yang kalah. Allah inginkan kita bukan menjadi orang-orang yang diperdaya oleh persoalan, oleh kesulitan hidup. Tetapi Allah merancang dan menginginkan kita supaya kita dalam kehidupan ini dapat tampil menjadi pemenang dalam setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Allah inginkan anak-anak Tuhan, satu pun dari antara mereka tidak ada yang kalah, tetapi mereka akan tampil menjadi pemenang. Sekalipun masalah silih berganti datang dalam hidup kita, dalam keluarga kita, ketika kita bekerja dan berusaha sekalipun, persoalan itu bisa silih berganti datang. Tetapi Allah inginkan kita untuk tampil menjadi pemenang dalam setiap persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi. Nah, saudara yang kekasih, ada pertanyaan demikian untuk kita jawab dari nasihat firman Tuhan. Apa yang membuat kita bisa tampil menjadi pemenang dalam kesulitan hidup? Kalau kita kembalikan kepada pengalaman yang dicatat dalam kitab Mazmur, maka pertanyaannya demikian. Apa yang membuat penulis kitab Mazmur bisa tampil menjadi pemenang dalam kesulitan hidupnya?
Kembali kalau kita tarik untuk menjadi pengalaman kita akan bertanya begini, apa yang membuat kita, membuat hidupku bisa tampil menjadi pemenang dalam kesulitan hidup? Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Apa yang telah dilakukan penulis kitab Mazmur? Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dicatat di dalam Alkitab sehingga mereka bisa tampil menjadi pemenang dalam kesulitan hidup yang Tuhan izinkan mereka harus hadapi. Nah, saudara yang kekasih, dari kitab Ayub pasal 42 ayat yang kedua, saya membacakannya demikian. Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub katakan kepada setiap orang yang mendengar dia. Di hadapan Tuhan dia berkata, ya Tuhan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara yang kekasih, penderitaan yang teramat berat yang dihadapi oleh seorang anak manusia dicatat di dalam Alkitab. Salah satu di antaranya adalah pengalaman kehidupan Ayub. Kata Alkitab, itu pengalaman yang luar biasa membuat dia tertekan, berbeban berat yang luar biasa. Tetapi berikut dia berani berkata, aku tahu, aku percaya bahwa engkau sanggup ya Tuhan melakukan segala sesuatu. Aku juga tahu, aku juga percaya bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara yang kekasih, dari pengalaman penulis kitab Mazmur, dari ucapan Ayub pada ayat yang kedua pasal 42, maka kita bisa menjawab pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Apa yang membuat orang percaya bisa tampil menjadi pemenang dalam persoalan hidupnya? Apa yang mereka lakukan dan apa yang harus kita lakukan? Maka jawabannya demikian. Yang pertama, saya harus percaya sungguh kepada Allah, Sang Pencipta segala sesuatu yang tidak pernah gagal dalam setiap rancangan terbaiknya. Kita harus percaya, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang mempercayai bahwa Allah Sang Pencipta yang menciptakan segala sesuatu, termasuk kita ada di dalamnya, yang merancang rancangan yang terbaik, dan rancangan itu pasti tidak pernah gagal. Siapapun tidak akan pernah bisa menggagalkan rancangan Tuhan bagi orang-orang percaya. Saya harus percaya, Dia yang ciptakan segala sesuatu dalam hidup ini, termasuk kita sebagai ciptaan yang mulia, kata Alkitab. Dan Dia tidak akan pernah gagal dalam rancangan terbaik. Mungkin kita berkatalah, kami sudah berdoa, kami sudah berusaha, kami sudah melakukan banyak hal, tetapi kami masih gagal, kami masih belum berhasil. Sesungguhnya Ayub bisa berkata perkataan yang sama. Ayub bisa katakan, Tuhan, mengapa engkau begitu jahat? Aku tidak pernah melakukan yang jahat. Aku tidak pernah berbuat yang tidak baik. Aku mengajari anak-anakku dengan baik. Aku tidak pernah menyakiti orang lain. Lalu Ayub katakan itu bisa. Tetapi mengapa engkau Tuhan mencabut nyawa anakku keseluruhan di hari yang sama? Mengapa engkau izinkan rumahku roboh? Mengapa engkau izinkan hartaku habis? Mengapa engkau izinkan istriku lari?
Dan mengapa engkau izinkan tubuhku harus mengeluarkan nanah bercampur darah? Kalau Ayub mau katakan itu kepada Tuhan, bisa dia katakan. Tetapi dia tidak berkata begitu. Sebaliknya dia berkata, aku tahu Tuhan tidak pernah gagal. Dalam rancangan terbaiknya, aku percaya Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dan rancangan terbaiknya pasti tidak pernah gagal. Saudara yang kekasih, ini hal yang pertama yang harus kita hidupi. Saya harus percaya sungguh kepada Allah, Sang Pencipta segala sesuatu yang tidak pernah gagal dalam setiap rancangan terbaiknya. Kalau kita mungkin sampai hari ini belum melihat, belum menyaksikan, belum menikmati apa rancangan terbaik yang bagi pikiran kita belum seperti pikiran kita, kita perlu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku yang terlalu tinggi dalam berandai-andai sebagai seorang anak Tuhan? Kita perlu merendahkan hati untuk berkata kepada Tuhan, aku bersyukur Tuhan, Engkau telah kerjakan banyak hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Maka saudara yang kekasih, percaya sungguh kepada Tuhan, Sang Pencipta segala sesuatu, dan Dia tidak akan pernah gagal dalam rancangan terbaiknya bagi kita, milik kepunyaan Tuhan. Harus menaruh keyakinan yang sungguh kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan kita, bukan kepada kemampuan kita, bukan kepada apapun yang kita miliki, tetapi percaya sungguh kepada Allah, Sang Pencipta segala sesuatu, dan Dia pasti tidak akan pernah gagal dalam setiap rancangan terbaiknya. Itu sebabnya kita berharap dan harus mengandalkan Dia dalam kehidupan kita, supaya rancangan terbaiknya digenapi dalam hidup kita. Baik saudara yang kekasih, yang kedua, apa yang dilakukan oleh penulis kitab Mazmur, oleh penulis kitab Ayub, sehingga dia bisa menjadi seorang anak Tuhan yang tampil menjadi pemenang dari setiap persoalan hidup yang dia hadapi. Yang kedua, kata Alkitab demikian, saya harus melakukan apapun yang patut untuk saya lakukan dengan sikap yang terbaik. Artinya kita harus menjadi seorang anak Tuhan yang harus bekerja, berusaha dengan cara yang terbaik, dengan sikap yang terbaik, dengan kekuatan dan kemampuan yang terbaik. Kita tidak boleh menjadi orang malas. Kita tidak boleh bekerja dengan setengah hati, tetapi harus melakukan apa yang patut kita lakukan dengan sikap yang terbaik. Apakah penulis kitab Mazmur lakukan hal itu, saudara? Iya. Penulis kitab Mazmur tidak pernah setengah hati untuk melakukan apa yang harus dia lakukan, baik kepada Tuhan, juga untuk yang dia harus lakukan kepada sesamanya dalam kehidupannya. Dia tidak pernah bekerja, beraktivitas, melakukan apa yang harus dia lakukan dengan cara yang biasa-biasa. Tetapi dia pasti lakukan dengan cara yang terbaik. Saya belajar dari kehidupan penulis kitab Mazmur, khususnya sesuai dengan gambar ini, saudara. Dia diberi Tuhan kuasa dan mengurapi dia dengan cara yang terbaik. Dia lakukan bagaimana dia harus menghibur Saul yang kerasukan setan itu, yang dirasuk iblis itu. Jika dia memainkan alat musiknya dengan cara yang tidak terbaik, dengan setengah hati, maka bisa dipastikan kuasa kegelapan itu tidak akan pergi dari kehidupan Saul. Alkitab katakan Saul dirasuk kuasa kegelapan. Ia dirasuk iblis. Dan Daud harus memainkan alat musiknya
Dan pasti yang dia naikkan adalah pujian kepada Tuhan. Jika dia melakukan itu tidak dengan sikap yang terbaik, maka si iblis itu pasti senyum-senyum saja. Dia tidak mau lari. Iblis pasti tidak dikalahkan. Tetapi karena dia lakukan dengan sikap dan cara yang terbaik, baik di hadapan Tuhan, juga di hadapan Saul, maka si iblis yang merasuk kepada Saul itu, kata Alkitab, selalu keluar dari kehidupan Saul. Saudara yang kekasih, kita harus lakukan apa yang memang menjadi bagian kita dengan sikap yang terbaik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Amin, saudara. Kita harus kerjakan apa yang patut kita kerjakan dengan cara yang terbaik. Bukan untuk dilihat orang, bukan untuk menyenangkan orang, tetapi sikap kita salah. Bukan untuk mencari pujian, tetapi sungguh kita melakukan apa yang harus kita lakukan itu dengan sikap yang terbaik. Baik di hadapan sesama, sudah pasti terlebih di hadapan Tuhan. Saya merasa bahwa ketika kita ada dalam ibadah, ketika kita ada dalam persekutuan kita, ketika kita bersekutu bersama dengan anak-anak Tuhan, itu menjadi bagian yang harus kita tampilkan dalam sikap yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh dengan setengah hati datang ke rumah Tuhan. Kita tidak boleh dengan cara yang tidak patut untuk datang kepada Tuhan, tetapi harus dengan kesungguhan hati, harus dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Kalau kita datang dari rumah membawa masalah dan persoalan, lalu kita datang di hadirat Tuhan, kita berkata, Tuhan, ini hidupku kupersembahkan seluruhnya. Saya persembahkan hidupku untuk Tuhan. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan kesungguhan hati, maka Tuhan pasti menolong kita. Kita pasti dilepaskan dari beban persoalan kita karena kita datang di hadirat Tuhan. Demikian ketika kita bekerja dengan sikap yang terbaik, dengan cara yang terbaik, pasti menghasilkan buah yang terbaik. Saudara yang kekasih, hal yang ketiga, Alkitab katakan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang dilakukan penulis kitab Mazmur? Apa yang dilakukan oleh Ayub? Bahkan oleh anak-anak Tuhan di dalam Alkitab. Sehingga mereka bisa keluar, tampil menjadi pemenang dari kesulitan dan persoalan hidup mereka. Yang ketiga kata Alkitab, saya harus meminta pertolongan dan campur tangan Tuhan yang ajaib setiap waktu. Penulis kitab Mazmur sadar, Ayub juga sadar bahwa kekuatan kemampuannya sangat terbatas. Dia bukan orang yang super kuat. Dia bukan orang yang super hebat. Meskipun mereka taat kepada Tuhan, tetapi mereka sadar bahwa mereka bukanlah orang yang hebat, bukanlah orang yang kuat, bukanlah orang yang sempurna. Itu sebabnya kita diajarkan pada bagian yang ketiga. Kita harus meminta pertolongan dan campur tangan Tuhan, sebab Dialah yang dapat mengerjakan secara ajaib apa yang kita tidak bisa kerjakan, apa yang kita tidak bisa buat. Hanya Tuhan yang sanggup melakukannya dalam hidup kita. Saya harus meminta pertolongan dan campur tangan Tuhan. Dia yang akan memberi anak-anak Tuhan kekuatan. Dia yang akan memberi anak-anak Tuhan kemampuan. Dia yang akan membukakan jalan keluar. Dia yang akan menolong umatnya. Sehingga mereka bisa tampil menjadi pemenang dalam persoalan-persoalan hidup yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Harus
meminta pertolongan dan campur tangan Tuhan. Mereka menyadari mereka adalah orang-orang yang tidak maha kuasa. Mereka menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang terbatas. Orang-orang yang memiliki keterbatasan. Tetapi sadar bahwa Tuhan ajaib. Allah sempurna. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Campur tangannya tidak pernah mengecewakan anak-anak Tuhan. Kita diajarkan oleh penulis kitab Mazmur, juga oleh Ayub, datang meminta pertolongan dan campur tangan Tuhan yang ajaib setiap waktu. Bukankah Yesus Kristus pernah berkata dalam kitab Injil, "Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan mengubahkan kuk perhambaanmu menjadi kuk perhambaan yang ringan. Aku akan gantikan menjadi sukacita. Kamu akan tampil menjadi pemenang. Kamu akan keluar dari kesulitan, dari persoalan hidup yang engkau harus hadapi itu." Kalau kita tidak datang meminta pertolongan kepada Tuhan, kalau kita masih tetap mengandalkan kekuatan kemampuan kita, cepat atau lambat kita pasti tidak berdaya. Cepat atau lambat kita pasti kecewa. Cepat atau lambat kita pasti kalah. Tetapi seorang anak Tuhan yang merindukan hidup tampil menjadi pemenang dari persoalan hidupnya, dia harus meminta pertolongan dan campur tangan Tuhan yang ajaib setiap waktu. Dia yang sanggup melakukan banyak hal yang kita tidak sanggup lakukan. Dia yang sanggup berbuat banyak hal yang kita tidak sanggup berbuat dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu menjadi anak-anak Tuhan yang sombong, yang congkak, yang tidak peduli dengan Allah, yang merasa tidak membutuhkan Tuhan. Tetapi sepatutnya justru kita harus datang merendahkan hati kepada Tuhan. Kita harus berkata, "Ya Tuhan, nyatakan pertolonganmu, beri pertolonganmu, campur tanganmu yang ajaib dalam hidup kami. Saat ini kami menghadapi masalah dan persoalan, berikan kami jalan keluar yang terbaik." Mintalah pertolongan dan campur tangan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Lalu jawaban yang keempat dari pertanyaan yang sama. Bagaimana seorang anak Tuhan dapat tampil menjadi pemenang dalam persoalan hidupnya? Apa yang mereka harus lakukan? Penulis kitab Mazmur dan juga Ayub mengajar kita untuk hal yang keempat. Perhatikan saudara, berani mengandalkan Tuhan dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Mengandalkan Tuhan. Ada satu ayat yang sangat terkenal dalam kitab Perjanjian Lama itu. Kita pasti sering dengar. Mungkin dari keseluruhan ayat ini bagian-bagiannya kita masih hafal. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Saudara, kita diajarkan pada bagian yang keempat. Berani mengandalkan Tuhan dalam menghadapi persoalan hidup. Kita tidak perlu malu untuk datang menangis kepada Tuhan. Kita tidak perlu malu untuk datang berseru kepada Allah. Kita tidak perlu malu untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita tidak perlu malu karena kita memiliki Dia dan kita adalah miliknya. Mengapa kita tidak mau mengandalkan Dia? Bukankah ayat yang kelima dari kitab Mazmur pasal 43 itu berkata, "Hei jiwaku, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau mau gelisah dalam diriku? Bukankah ada Tuhan yang sanggup menolong engkau? Bukankah ada Allah
yang sanggup memberi jalan keluar dalam hidupmu. Mintalah pertolongan kepada Tuhan. Andalkanlah Dia dalam hidupmu. Maka kita akan melihat, kita melangkah, kita berjalan, kita maju dalam jalan-jalan Tuhan, dan kita tampil menjadi pemenang menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup kita. Berani mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan malu. Jangan merasa seperti, mengapa saya harus mengandalkan Tuhan setiap waktu? Saya memiliki kekuatan dan kemampuan. Oh, kembali pada bagian yang ketiga tadi, saudara. Kita sangat terbatas, baik kekuatan, kemampuan, kecakapan, kehebatan kita. Itu sangat terbatas. Tetapi ketika kita berani mengandalkan Tuhan, menghadapi persoalan hidup, kita akan tampil menjadi pemenang. Karena Tuhan pasti berperkara atas kehidupan kita. Tuhan pasti memberi kita kekuatan. Tuhan pasti menopang kita. Tuhan pasti memberi kemampuan kepada kita. Sehingga kita tampil menjadi pemenang dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Yang terakhir, yang kelima, saudara yang kekasih. Bagaimana seorang anak Tuhan bisa tampil menjadi pemenang dari persoalan hidup yang dia hadapi. Apa yang dilakukan oleh penulis kitab Mazmur, apa yang dilakukan oleh Ayub, sehingga mereka bisa tampil menjadi pemenang dalam persoalan hidup yang mereka harus hadapi. Yang kelima berkata demikian, jika saya menampilkan hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, serta tidak meragukan janji-janji Tuhan, maka saya akan tampil menjadi pemenang dalam persoalan-persoalan hidup. Menjadi seorang anak Tuhan yang taat. Apa yang dia dengar dari nasihat firman Tuhan, apa yang dia dengar dari kebenaran firman Tuhan, dia tampil sebagai seorang anak Tuhan yang belajar taat kepada firman Tuhan. Dia belajar taat kepada perintah Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan yang dia dengar, yang dia renungkan, yang dia percayai. Luar biasa, saudara yang kekasih. Kita dalam bulan-bulan yang lalu belajar mengenai kehidupan anak-anak Tuhan. Yang berani hanya taat kepada perintah Tuhan. Yang berani hanya taat kepada kebenaran firman Tuhan. Ternyata meskipun mereka dibuang ke gua singa, dibuang ke lautan api, kata Alkitab, tetapi janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Di dalam gua singa mereka tidak mati. Di dalam lautan api mereka tidak terbakar. Karena mereka taat kepada perintah Tuhan. Karena mereka taat kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih, kita harus belajar untuk tampil dalam ketaatan hidup kepada firman Tuhan. Kepada perintah Tuhan. Kalau pikiran kita berkata, kok rasanya tidak sesuai dengan kemauan saya. Kita berdoa, Tuhan, jangan kemauan saya yang jadi. Saya mau tanggalkan kemauan dalam pikiran, tetapi saya mau belajar taat kepada kebenaran firman Tuhan. Saya mau taat melakukan perintah Tuhan. Saudara yang kekasih, orang seperti ini pasti tampil menjadi pemenang dalam persoalan-persoalan hidup. Karena dia memiliki ketaatan kepada perintah Tuhan, kepada nasihat firman Tuhan. Ada begitu banyak nasihat yang kita dengar, sedangkan kita saja saat taat kepada nasihat orang tua kita, luar biasa. Kita seperti akan melangkah dalam keberkatan. Ada banyak hal yang kita bisa lihat dalam hidup kita ketika kita belajar taat kepada nasihat orang tua
nasihat yang baik dari orang-orang tua, nasihat yang membangun dari orang-orang tua. Ketika kita belajar mentaatinya, kita bisa melihat bahwa hidup kita terasa seperti melangkah dalam keberkatan. Bisa dipastikan hal yang lebih ketika kita belajar menampilkan hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan dan tidak meragukan janji-janji firman Tuhan, maka kita pasti tampil menjadi pemenang dalam persoalan-persoalan hidup. Saudara yang kekasih, 5 hal yang kita sudah belajar dalam kesempatan ini. Saya berharap kita harus terus menjadi anak-anak Tuhan yang belajar hidup sungguh di dalam Tuhan. Apa yang diingatkan kepada kita mengenai hidup dari anak-anak Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab, bagaimana mereka bisa tampil menjadi pemenang dalam persoalan hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang percaya sungguh kepada Sang Pencipta yang tidak pernah gagal dalam setiap rancangan terbaiknya. Mereka melakukan apa yang patut untuk mereka lakukan dengan sikap yang terbaik. Mereka datang meminta pertolongan dan campur tangan Tuhan yang ajaib setiap waktu. Dan mereka berani mengandalkan Tuhan ketika mereka menghadapi masalah dan persoalan atas kehidupan mereka. Bahkan mereka adalah anak-anak Tuhan yang berani menampilkan hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, dan mereka tidak ragu janji-janji firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengajar kita bahwa seorang anak Tuhan dapat tampil dalam hidupnya menjadi pemenang dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Maka sesungguhnya hari ini, saudara yang kekasih, Tuhan ingatkan kita lewat firman Tuhan. Tuhan menasehati kita, jadilah pemenang dalam kesulitan hidupmu setiap hari. Jadilah pemenang. Jangan mau dikalahkan persoalan. Jangan mau dikalahkan oleh kesulitan hidup. Penulis kitab Mazmur pada ayat yang kelima pasal 43 itu berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan supaya engkau tampil menjadi pemenang. Jadilah pemenang dalam kesulitan hidup kita setiap hari. Yang kedua, pastikan untuk hidup sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita diingatkan lewat nasihat firman Tuhan supaya kita berani memastikan diri hari ini, esok, lusa, dan selanjutnya saya hanya hidup sungguh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia satu-satunya Tuhan yang harus menguasai, yang harus mengendalikan, yang harus menuntun, yang harus menyertai hidupku setiap hari. Yang ketiga, firman Tuhan menasehati kita, mengingatkan kita, jangan pernah meragukan janji firman Tuhan. Mungkin kita berkata, sampai hari ini masih ada janji yang belum rasanya digenapi dalam hidup kami. Sampai hari ini kami masih menantikan janjinya. Tetap percaya, jangan ragukan janji firman Tuhan. Semakin setia, semakin taat, semakin mengandalkan Tuhan, tiba waktu yang terbaik, Tuhan pasti menggenapi janjinya bagi orang-orang percaya. Allah tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong atas janji firman-Nya. Dia pasti genapi bagi orang-orang percaya. Itu sebabnya kita harus tetap setia menantikan janji Tuhan. Jangan pernah ragukan janji-janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bahkan saudara kami yang ada di luar bangunan ini. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus memberkati hidup kita semua. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita,
apapun hari-hari yang harus kita lakukan sebagai aktivitas kita dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingatlah bahwa kita harus tampil menjadi pemenang dalam persoalan hidup yang kita hadapi. Kami berdoa supaya sehari-hari dalam hidup kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berkata, Tuhan sertai hidup kami, mampukan kami, supaya kami tampil menjadi pemenang dalam persoalan, dalam kesulitan hidup, baik di tengah-tengah keluarga kami, baik atas usaha pekerjaan kami, juga dalam setiap rencana-rencana kami. Apapun persoalan yang kami hadapi, kami mau tampil menjadi pemenang. Amin, firman Tuhan. Mari menundukkan hati bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa, mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau masih menasehati kami lewat firman-Mu, bahwa kami tampil menjadi pemenang dalam persoalan hidup yang kami hadapi. Engkau yang memampukan kami ya Tuhan untuk melangkah dari hari ke hari. Engkau yang memberi kami kekuatan untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan kami. Kami menghadapi masalah, persoalan dan kesulitan, tetapi firman-Mu mengajar kami tampil menjadi pemenang dalam persoalan, dalam kesulitan hidup yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan dan menasehati kami, supaya kami tetap percaya hanya kepada Allah Sang Pencipta segala sesuatu, Yesus Kristus namanya, yang rancangannya tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kami harus melakukan apa yang patut kami lakukan dengan cara dan sikap yang terbaik, sehingga Tuhan dipermuliakan. Baik apapun yang kami harus kerjakan di hadapan Tuhan, bahkan bagi sesama kami. Kami juga harus meminta pertolongan dan campur tangan Tuhan yang ajaib setiap waktu. Karena Engkau Allah yang tidak terbatas, Engkau sanggup menolong dan membukakan jalan keluar kepada kami. Dan nasihat-Mu malam hari ini mengajar dan mengingatkan kami kembali, supaya kami berani mengandalkan Tuhan dalam hidup kami ketika kami menghadapi persoalan. Bahkan firman-Mu mengingatkan kami, menasehati kami, supaya kami belajar hidup menjadi seorang anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan, yang taat kepada perintah Tuhan, dan yang tidak pernah meragukan janji-janji firman-Mu. Remakanlah firman-Mu ya Tuhan dalam pikiran, hati dan roh kami, baik kami yang ada dalam rumah-Mu dalam ibadah raya kedua ini, dan juga saudara kami yang ada di luar ruangan ini, yang akan menyaksikan tayangan ini, baik malam hari ini, esok, lusa dan selanjutnya. Kami beroleh berkat yang sama, karena kami berani menundukkan hati untuk mendengar dan merenungkan nasihat firman Tuhan buat kami semua. Terima kasih Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan jagai lindungi kami semua, Tuhan memelihara kami, Tuhan memberkati kami. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Engkau yang percayakan kami dalam profesi yang berbeda-beda. Engkau yang menitipkan profesi untuk setiap anak-anak Tuhan, baik mereka yang bekerja sebagai petani, sebagai pedagang yang berwira swasta, sebagai pegawai negeri, bahkan karyawan yang bekerja. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak Tuhan. Berkati juga negeri kami tercinta ini, para pemimpin kami ya Tuhan, mulai mereka yang memimpin di tingkat pusat, daerah, bahkan sampai di pedesaan. Tuhan kuatkan dan mampukan mereka untuk melakukan apapun yang harus mereka kerjakan dan lakukan. Terpuji nama-Mu Bapa. Hamba-Mu berdoa buat saudara kami yang mengalami gangguan kesehatan, jamah dan pulihkan mereka
yang berduka cita, Tuhan hiburkan mereka, yang lemah dan susah, Tuhan kuatkan mereka. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Sumber segala berkat, hamba-Mu sudah berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara